بسم الله الرحمن الرحيم. الله تعالى يقول عارفين فأخونا في دين وبطل كمال الدين إنه صفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته وأمته وخصوصا شيخنا ومعلمين ولمن على النصر إلينا خصوصا بعد كتابنا رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة من نفع والانتفاع والإقام والاستقامة وحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسول ابتغاء مرضات الله. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali membuka majelis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kitab Riyadhus Shalihin dengan syarah Nuzhatul Muttaqin. Masih dalam pembahasan bab sabar. Bisanadi al-muttasili ila al-imam al-muallif rahimahullahu taala وأدام النفع به وبعلومه في الدار آمين. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري. Sudah? Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ma li'abdil mu'min 'indi jazaa'un, tidak ada balasan yang pantas dariku bagi hambaku, idza qabadtu safiyahu, apabila diwafatkan kekasihnya, min ahli dunia, daripada ahli dunia, summa ihtasabahu, kemudian mengharapkan balasan dari Allah kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Bukhari. Udah ketemu belum? Udah. Redaksinya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala. Ini mencirikan hadis qudsi. Qala Rabbul Izzah, an Rabbul Izzah, juga sama redaksi daripada hadis qudsi. Hadits qudsi ini bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif, bisa lemah. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran mutawatir, tidak ada yang dhaif. Al-Quran yang kita baca, ya, walaupun dari sisi periwayatan nanti ada qiraat mutawatirah, ada qiraat syadzah. Ya. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muta'abbadu bitilawatih, membacanya ibadah.
Kalau hadis qudsi sama juga firman Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada mengatakan redaksinya dari baginda Rasulullah, tapi tidak ibadah, ghairu muta'abbad bitilawatihi. Ya. Tidak per huruf diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan Al-Qur'an. Walaupun sama-sama firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma li 'abdi al-mu'min 'indi jazaa'un." Tidak ada balasan yang pantas dariku, dari Allah Subhanahu wa taala bagi hambaku yang beriman. Idza qabadtu, apabila aku wafatkan, aku ambil, aku cabut sofiyahu, kekasihnya, min ahli dunia, daripada ahli dunia, istrinya, bapaknya, anaknya, siapa yang dicintainya daripada penduduk bumi. Tsumma ihtasabahu faradiya, redha, ikhlas. Kalau di sini dikatakan bi ayyudakhirahu 'indallah, yang balasannya nanti beliau terima di surganya Allah Subhanahu wa taala, illal jannah, kecuali surga. Enggak ada balasannya. Kalau ada orang meninggal kekasihnya, ibunya, bapaknya, anaknya, siapapun yang dicintainya, kemudian redha, ikhlas, maka surga balasannya. Sebelum sudah kita bahas, ketika ada seorang wanita ya meninggal anaknya, datang Rasulullah, dinasihatin, dia nggak tahu kalau itu yang datang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu udah merasakan apa yang saya rasakan, kata wanita tersebut. Rasulullah suruh apa? Suruh sabar. Kemudian balik dan tanya, kamu tahu gak siapa Nabi yang menegur kamu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka langsung bergegaslah wanita tersebut ke rumahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Ya, inna sabra 'inda sadmatil ula. Sabar itu kalau pas awal menimpa sabar, bukan udah nangis-nangis ya baru bilang sabar. Kenapa demikian? Kalau dia redha, yang pertama karena dalam meninggalnya kekasih itu, yang pertama bisa niyaha, perkara yang dilarang Pak, nangis meraung-raung ya. Kemudian yang kedua menimbulkan tidak redha dan ikhlas dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya gitu. Kenapa dia duluan yang meninggal, nggak saya saja? Saya tidak bisa hidup tanpa dia. Nah, ini lebay juga. Ya. Bisa terjadi, Pak. Ya, kenapa wanita itu nggak boleh ziarah? Bukan juga awalnya dilarang wanita itu ziarah kubur karena takut niyaha, nangisnya meraung-raung, yang dilarang oleh agama, meratapi dan tidak mau menerima tentang ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kalau orang bisa sabar, maka tidak ada balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedih boleh, tapi meratapi tidak boleh. Ikhlaskan, karena segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan ridha bima qasamallah takun a'badan nas. Ridha aja apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengen menjadi hamba yang terbaik, ya, ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ikhlaskan. Kematian itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian, rizki, ya, itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nggak bisa kita mau kita kerjanya fitness tiap hari, olahraga tiap hari, lagi main bola meninggal. Olahraga sehat nggak? Sehat. Tapi kalau sudah ajal lagi main bola pun bisa. Karena kenapa? Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi main bulu tangkis, tahu-tahu jatuh. Ada yang lagi mancing juga ada, yang lagi mancing, yang ada yang olahraga doang. Yang mancing juga ada yang meninggal. Ya,
lagi ngajar ada meninggal. Ya, lagi maksiat banyak, yang lagi mabuk berapa banyak orang yang ya mabuk oplosan, kemudian ya overdosis banyak, lagi berzina ada juga. Na'udzubillah. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita meninggal istri kita, saya bilang kemarin, kalau meninggal istri suaminya ada senangan dikit dapat. Ya, tuhan udah tertawa aja. Ya. Tapi kalau yang meninggalnya suami, istri biasanya lebih setia, lebih sayang anak daripada beda sama ya, suami susah ngurus anak. Jadi kalau istri mau anak berapa diurus. Ya itu beratan jadi ibu rumah tangga daripada bapaknya yang kerja. Ya. Itu. Afadul hadis anna minal masaib allati tanzilu bil insani ya fuqdanu ahibbatah. Sesungguhnya bagian daripada musibah-musibah yang menimpa manusia itu salah satunya kehilangan kekasih. Ya, orang tua yang biasanya doain kita dapat ridhonya orang tua. Ya, anak kita yang sudah dibesarkan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa annal kafira mahma amila min amalin salihin falaysa lahu bihi 'indallahi syai'un li'adamil iman. Sesungguhnya orang kafir ya, seberapapun mereka melakukan amal soleh, maka tidak ada baginya di sisi Allah sesuatu apapun. Orang kafir ya melakukan kebaikan apapun, mengumrohkan, mesti orang haji, bangun masjid, bantu fakir miskin, ya, mereka tidak mendapatkan sesuatu apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin dapat surga. Enggak punya tiket ya. Enggak punya tiket surga. Mungkin kalau manusia sama manusia akan dihormati sama manusia, tapi di sisi Allah tidak mendapatkan apa-apa. Enggak punya tiketnya. Ya, gitu. Maka kita jauh lebih beruntung kalau kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mau dia bangun masjid, mau bangun jalan, bantu fakir miskin, semuanya dibantu, tetap tidak mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa mendapatkan simpati dari manusia, mungkin bisa mendapatkan kebaikan dari manusia, ya. Tapi dari Allah balasan surga sangat besar. Tidaklah bagi orang-orang kafir. Nah, itu. Maka dunia ini mereka akan dapatkan dunia mereka, dunianya dapat tapi akhiratnya tidak dapat. Ya. Akhirat ini mahal, Pak. Ya, maka dibayar dengan iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salat sunnah aja jauh lebih baik daripada dunia seisinya. Apalagi salat fardu. Salat sunnah fajar tadi, kita salat qabliyah, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu baru salat sunnah. Gimana yang salat wajib? Salat wajib itu jauh lebih baik 70 derajat daripada salat sunnah. Kalau salat sunnahnya saja ya dunia dan seisinya, gimana salat wajib? Bapak salat tahajud 1000 rakaat ya tidak lebih baik ya daripada bapak meninggalkan salat subuh. Begadang 1000 rakaat, subuhnya siangan. Jangan zikir malam hari, subuhnya siangan. Nah, subuhnya lebih baik salat subuh daripada 1000 rakaat tahajud. Ya, kalau mana yang lebih utama? Dua-duanya alhamdulillah. Ini ta'lim begini juga pahalanya gede, Pak. Ya, kata Imam Syafi'i, nuntut ilmu ya lebih baik daripada salat sunnah 1000 rakaat. Nih, lagi salat 1000 rakaat, kuat 1000 rakaat. Ada
kadang-kadang udah ada kode-kode batuk-batuk. Maka dikatakan wa annal kafira, sesungguhnya orang-orang kafir itu seberapapun besar mereka lakukan kebaikan daripada amal soleh, falaisa lahu, maka tidaklah baginya bihi dengan amalnya tersebut indallah, di sisi Allah, syai'un, sesuatu, li'adamil iman, karena tidak memiliki iman. Tidak pakai kunci. Miftahul jannah la ilaha, kuncinya surganya dia nggak dapat. Ya, mau gondol-gondol amal, pintunya kekunci. Pintu surganya gondol-gondol amal, bawa-bawa amal kebaikan dia di dunia ini, tapi nggak mau masuk surga, nggak punya kuncinya, nggak bisa masuk. Nggak bisa, li'adamil iman, karena nggak punya iman. Ihtisabul musibah was sabar 'alaiha alamatun min alamati kamalil iman. Ya, kalau ada orang kena musibah kemudian mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dia yakin apapun yang tertimpa manusia di muka bumi ini, ya, walaupun daun yang jatuh dari pohonnya, ya, itu sudah Allah takdirkan. Sudah Allah takdirkan. Dan tidak ada musibah kecuali untuk meninggikan derajat manusia, kecuali untuk memberikan pahala, tapi dari jalur musibah. Dia yakin pasti Allah ganti dengan pahala. Yang kedua, was-sabru 'alaiha, sabar atas musibah. Alamatun, salah satu tanda min alamati kamalil iman, daripada tanda-tanda kesempurnaan iman seseorang. Maka lihat nanti orang kalau lihat lagi diuji baru kelihatan sabarnya. Ya, sekarang mungkin sabar-sabar aja, ya, belum ada musibah. Nah, pahala sabar itu ma'al makruh. Ya, pengen sabar, hidup enak, bukan sabar. Ya, bukan sabar. Diuji dulu. Wow. Di PHK dulu, di PHK. Mau dapat pahala sabar nggak, Pak? Dia bingung. Mau dapat pahala sabar nggak? Halo? Udah nggak mau pahala sabar. Mau nggak pahala sabar? Ya, sakit dulu, susah dulu. Iya. Gimana mau dapat pahala sabar? Ya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sabar itu pahalanya tiada batas. Itu sabar. Ya doain aja biar bisa sabar. Kalau ada musibah bisa sabar. Kita kan nggak tahu musibah kapan. Kehilangan anak kita, kehilangan istri kita, kehilangan harta kita, kehilangan apa-apa yang ada di muka bumi ini. Ya, kita nggak tahu kapannya. Nanti suatu saat kita menemukan itu. Ya, suatu saat kita menemukan itu. Maka yakinlah segala musibah itu dari Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan derajat kita, untuk tahu mana orang yang imma syakiran imma kafura, agar tahu mana yang syukur mana kufur, agar tahu orang yang sabar mana tidak sabar. Dites dulu uji sabarnya. Ya, kemarin kan corona tuh ya. Ya, ada yang meninggal banyak. Corona, ada yang di PHK, sabar nggak? Gara-gara corona di PHK, agak sholat, itu kan repot. Baru diuji begitu aja udah ninggalin sholat, ya. Baru diuji seperti itu sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan musibah itu, ya, apabila kita diberikan musibah makin jauh dari Allah, itu musibah. Tapi kalau ada orang diberikan musibah makin dekat kepada Allah, itu bukan musibah tapi nikmat. Ya, orang dikasih ujian sama Allah kemudian makin dekat pada Allah, itu bukan musibah, Pak. Itu apa? Nikmat. Ya, orang lagi susah-susah bisa ibadah tenang, alhamdulillah. Ya. Kebanyakan dapat musibah malah makin jauh. Itulah musibah sebenarnya. Ketika datang musibah nggak mau sholat, itulah musibah sebenarnya. Ketika diberikan kesulitan rezeki makin jauh dari Allah, itulah musibah sebenarnya. Bukan kehilangan rezekinya, bukan kehilangan anaknya, tapi makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ainul musibah. Itulah musibah yang sebenarnya.
ya, diuji sama Allah. Wal jaza'u was sakhtu yadullani ala dhu'fil iman, ya, sedih, ya, marah menunjukkan apa? Atas lemahnya iman. Orang kalau kena musibah marah-marah ketahuan orang gak ikhlas, ya, orang gak sabar, nangis, ya, meraung-raung, ya, tidak reda ikhlas, tidak reda, ya, meratapi. Ini ciri-ciri lemah imannya. Wa ilaihi qala wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'an at-ta'un fa akhbaraha annahu kana 'adzaban yab'athuhu Allah ta'ala 'ala man yasha' faja'alahu Allah ta'ala rahmatan lil mu'minin falaysa min 'abdin yaqa'u fi at-ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Rawahul Bukhari. Dari Sayyidatuna Aisyah ummahatul mu'minin, ummul mu'minin radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ta'un. Apa itu ta'un? Waba'un muayyan, sebuah wabah tertentu. Ada yang mengatakan kullu waba'in amin, setiap wabah yang secara umum menimpa manusia, yahillu bil ardi, yang menimpa bumi, fayusibuhu ahluha, kemudian menimpa penduduknya, wa yamutun nas minhu, dan dengan wabah itu banyak orang meninggal, ya, terjadi kolera, penyakit yang memang menimpa, membunuh banyak orang. Ini namanya ta'un. Apa namanya? Ta'un. Tahu corona ta'un atau bukan? Wallahu alam. Ya, tapi ini ta'un membunuh banyak orang. Wabahnya wabah secara umum, menimpa siapa saja. Ya. Ditanya, ketika Sayyidina Aisyah bertanya anit ta'un, fa-akhbaraha, kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan daripada Sayyidina Aisyah, annahu kana azaban. Ya, ta'un itu adalah azab yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala ala man yasha, kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Fa ja'alahu Allah taala rahmatan lil mu'minin, tapi itu ta'un bisa jadi rahmat bagi orang beriman. Kok bisa penyakit jadi rahmat? Lihat aja kemarin corona, ya, udah pusing-pusing, sholatnya acak-acakan, aturan dirubah-rubah, orang takut ke masjid, ya, bapak-bapak diuji, udah nggak bisa ngaji, suruh sholat di rumah, bingung. Ya, nggak bisa ngaji, suruh jadi imam sama istrinya, bingung baca Fatihah aja acak-acakan. Ya, tarawihnya di rumah, ya, nggak bisa ngaji, makin jauh dari Allah. Yang ada main HP mulu, nonton TV, HP, TV tidur, HP, TV tidur. Ya, itu musibah sebenarnya, teman-teman. Maka dikatakan itulah azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang dikehendaki. Faja'alahu Allah ta'ala rahmatan lil mu'minin, Allah berikan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sabar. Falaysa min abdin, tidak ada bagi seorang hamba, yaqa'u fit ta'un, yang tertimpa ta'un, fayamkuthu fi baladihi, dan dia menetap. Jadi kaidahnya, kalau ada terjadi ta'un satu negeri, yang ada dalam negeri tersebut tidak boleh keluar. Idza sami'tum bi ardin, ya, kalau kamu dengar satu kampung itu ada wabah atau ta'un, fala tadkhuluha, jangan kalian masuk ke situ, dan orang yang ada itu fala takhruju, yang dalam negeri itu tidak boleh keluar. Kita awal-awal corona masuk dari mana-mana,
Tidak dengar ada wabah dari mana, masuk. Mestinya kaidahnya sudah jelas. Kalau ada ta'un satu negeri yang dari sini kita ada misalkan wabahnya di Wuhan sana Cina katanya, tapi yang masuk Cina kagak ditutup. Ini kalau kaidah fikihnya, kaidah hadisnya gitu. Tutup, lockdown. Kita lockdown yang dari luar negeri yang punya penyakit datang kemari, repot lagi. Ya, kan kita kan bodoh-bodohin. Kita lockdown nih Pak, ya sampai semua susah barang. Tapi bandara masih orang masuk. Ya, kitanya jaga, orang yang bawa tidak dijaga. Ya. Yang dalam jangan keluar, yang keluar jangan dalam. Kan awal-awal begitu, buka masih, lama tutup, lama tutup aja masih. Kalau bapak ke bandara masih lihat ya. Gitu. Ya. Jadi itu kaidahnya. Kalau ada penyakitnya yang menular, ya wabah yang menyebabkan menularnya bukan pilek, bukan, ya, tapi menyebabkan kematian banyak orang, maka yang ada dalam satu kampung yang kena wabah, terdengar wabah misalkan di mana penyakit itu, wabah itu ada di mana, tutup. Yang di sono jangan keluar, yang di luar jangan ke sana. Ya, suruh sabar. Maka dikatakan falaisa min 'abdin yaqa'u fi ta'un fayamkuthu fi baladi sabiran. Maka kalau ada terjadi seperti itu, kita suruh sabar. Jangan keluar. Yang luar jangan dalam. Sabar muhtasiban, mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu, dia mengetahui annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu, karena dia, ya, karena tidak ada musibah kecuali telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin. Dahulu pada masa Rasul terjadi ada wabah, ya. Illa kana lahu mithlu ajri syahid, maka tidak ada baginya kecuali balasan pahala orang yang mati syahid. Nah, di sini ta'un haqiqatuhu kama yu'khadhu min al-ahadits basrun mu'lim. Ya, di sini basrun, bisul yang menyakitkan, yakhruju ghaliban fil abad yang banyak muncul di daerah ketiak, ma'alahibin, ya, yang memang ada api, apa itu kalau dibilang bisul atau cacar api, ya, hawalaihi wa khafaqatil qalbi wal qay, kemudian ala man yasha minal kafir aw asin. Jadi menimpa siapa saja, nimpa orang beriman, ya, orang kafir, ya, yang sholat, ya, yang enggak sholat, ya, tapi ini rahmat bagi orang yang beriman. Kalau orang yang enggak beriman maksud selalu mengeluh. Ya, yang penting juga kita usaha. Ya, takdir, ya, qadanya dari Allah Subhanahu wa taala, ketetapan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang di PHK ada, ya, yang enggak dapat sembako ada yang dapat sembako. Nah, ada RT-nya bingung, ya, dibagi cuma dikit, warganya pada nanyain, Pak RT mana jatah saya? Oh, dikasih cuma 20 plastik. Ya, akhirnya RT yang nambah beli beras lagi. Ya, itu. Ya, ujian Pak RT. Ya. Qala Ibnu Allan, "Idza kana qasdul mu'min thawabullah wa raja maw'uduhu wa 'arifan annahu law waqa'a bi ta'un fa bi taqdirillah." Kalau tujuan orang beriman itu mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dan berharap kembalinya daripada musibah tersebut dengan jalan pahala, maka dia yakin bahwasannya yang terjadi ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini corona ini takdir dari Allah. Ini alhamdulillah kita masih aman. Ya, insya Allah udah gak ada lagi, insya Allah. Ya. Kalau sholat udah nggak usah pakai masker lagi, nggak usah. Ya, asalnya makruh Pak, sholat pakai masker, asalnya makruh. Asalnya makruh. Ya, kalau sudah tidak ada buka. Ya, jangan sampai kita asalnya
makruh sholat menutup wajah. Sampai orang yang pakai cadar itu kalau ada sholat dibuka cadar. Ya, kita asalnya nggak pakai cadar, tapi kita bercadar. Ya, udah kagak corona lagi. Kalau sholat pakai. Ya, kalau sholat pakai. Kenapa? Makruh. Ya, menutup wajah dalam sholat, hadisnya ada. Ya, ilahnya sudah tidak ada. Ilahnya, sebabnya udah nggak ada, maka buka kalau lagi sholat. Ilah itu sebab. Al-hukmu yaduru ma'illati wujuban wa adama. Ya, alasan itu, hukum itu tergantung daripada sebabnya. Sebabnya tidak ada, ya udah hilang. Coronanya udah kagak ada, masih dipakai aja. Jangan, udah hilang sebabnya. Corona masih ada nggak? Tanya dokter masih ada nggak? Masih ada nggak? Udah nggak lagi. Ya, itu. Kalau pilek udah tiap hari pilek. Saya ini bingungnya saya ini bingung kalau lagi corona bingung. Saya punya alergi kalau dingin saya pilek. Saya gara-gara ini juga pilek biasanya. Wah, harus pikir di corona nih. Kagak coronanya sudah pilek mulu. Ya, kalau saya kedinginan, ya kurang tidur, biasanya pilek langsung udah otomatis itu. Udah bingung udah tuh. Lebih baik orang kentut daripada orang batuk dulu. Ya. Iya, lebih baik orang kentut daripada orang batuk. Malunya beda. Kalau malu itu malu biasa, tapi kalau udah batuk udah dijauhin udah, kagak mau nyapa udah. Nah, dulu sekarang udah enggak lagi, insya Allah. Wa in sarafa anhu fakadzalika wa huwa ghairu muttadir law waqa'a bihi. Jadi sudah kita bergantung pada Allah Subhanahu wa taala, sudah usaha, sudah lockdown, udah lockdown. Kita taat pemerintah walaupun sembakonya kagak nyampe, ya, karena pun ada tanggung jawab pemerintah. Memang pemerintah lagi kagak ada. Ya, apa artinya? Sudah kita lakukan, udah berharap pada Allah Subhanahu. Jangan ke pemerintah dapat kagak dapat, udah bukan urusan kita. Ya, ibadah tetap jalan. Ya, ngambil sembako nyampe ke RT, masjid kagak nyampe. Kerumunan tuh ngambil sembako ramenya, di masjid pada takut. Repot begitu, Pak. Mohon maaf, bener jadi. Bener nggak? Ya, gak ngantri bantuan, pada ngantri nggak? Desek-desekan nggak? Desek-desekan. Tapi giliran masjid datang sholat pada takut. Padahal kalau sholat kita udah jaga jarak. Udah pada pakai masker, apalagi udah bismillah. Kalau kena ya kena, kalau kayak kagak. Orang yang di rumah aja pada kena, saya yakin nih yang di rumah sholatnya pada kena. Yang di masjid kena, biasa orang rumah. Yang di rumah kena nggak? Kena, udah jaga jarak, udah pakai masker. Lucunya saya ada punya, ada di komplek, ya, kagak ada yang keluar rumahnya, tapi kena. Orang belanja nih masih digantungin di pagar, kena. Ayo dari mana itu kira-kira? Ya, beneran Pak? Ini nggak bohong. Ya, itu. Musibahnya di situ. Ajrul syahid as-sabir fi ta'un ay maradin yushbihu, atau penyakit yang serupa dengannya. Di walau alam corona bagian atau tidak daripada ta'un. Ya. Orang yang mati dalam keadaan ta'un itu pahalanya pahala syahid. Ada beberapa pahala yang memang pahalanya pahala seperti orang yang mati dalam medan perang, yang tenggelam. Ya, tenggelam tuh kalau dia berharap dari Allah sabar, tenggelam. Ada punya anak tenggelam, ya, gubernur Jawa Barat anaknya. Kalau mengharapkan balasan dari Allah, insya Allah pahalanya pahala syahid al-gharq. Kemudian mak'un yang terbunuh, yang membela hartanya. Ini lagi kita bela harta, kita jaga, berantem sama maling yang pengen mencuri rumah kita mati, meninggal, pahalanya pahala syahid. Wanita yang meninggal dalam melahirkan, itu juga pahalanya pahala syahid. Ya, juga, tapi asalkan sabar mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka dikatakan la yaqtasir ajrus syahid ala man qutila fil jihad. Tidaklah pahala syahid itu hanya dibatasi orang yang mati di dalam medan perang. Wa inna ma yashmal unasan katsirina. Ya, bisa mencakup manusia yang banyak, al-mat'un yang terbunuh, wal gharik yang tenggelam, wan nufasa orang yang meninggal ketika dalam melahirkan. Wa inna ma warada fi hadzal hadis min da'watil musab ila al-sabr. Hadis ini menunjukkan kita diseru ketika mendapatkan musibah suruh sabar. Ya, kemudian berdiam di satu negeri, la yatanafa ma'al akhdhi bil asbab al-waqiyah al-mudawa, tapi tetap kita berusaha. Ya, berobat, menjaga diri kita daripada ketularan. Sudah ya Pak? Sudah di rumah, udah vaksin udah. Ya, Allah alam vaksin dah. Ya, yang belum vaksin mau keluar negeri susah. Ya, tidak bisa kalau tidak vaksin. Ya, itu. Faqad warada anhu tadawu ibadallah. Jadi berobat itu bagian daripada ikhtiar. Bahwa kalau sakit berobat itu bagian daripada ikhtiar. Kalau sakit berobat, ya, itu bagian daripada ikhtiar. Syirik gak? Enggak. Oh, jangan tak kesembuhan sama dokter. Kagak, itu al-akhdhu bil asbab namanya. As-sabru 'alal marad dalilur ridha. Orang yang sabar ketika terkena penyakit dikatakan dalilun, bertunjuk bahwasanya dia adalah ridha terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada penyakit, musibah, jangan banyak mengeluh. Ya, jangan banyak mengeluh. Ciri orang mengeluh kalau lagi sakit, ciri orang yang tidak ridha dengan ketetapan Allah. Kalau sakit ya berobat. Ya, usaha ibadah tetap ibadah. Mohon maaf, orang makin sakit itu, doanya mustajab. Jadi kalau kita jenguk orang sakit, ya, yang sakit harus paham, ya, tolong doain saya, jangan marah, ya. Kenapa? Karena orang yang sakit itu doanya mustajab. Kita suruh minta doa sama yang sakit. Biasanya siapa yang doain? Yang sehat yang sakit. Tapi ini beda. Ya, orang sakit itu dakwahnya mustajabah, doanya diijabah oleh Allah. Ya, itu. Maka banyak doain saya, kita doain dia juga, kita juga minta doa sama dia. Kalau ada orang minta doa, jangan marah-marah. Ya, kita doain kalau kita lagi sakit. Kenapa? Doanya mustajab. Nah, ya. Faqad warada anhu tadawu ibadallah, berobatlah wahai hamba Allah. As-sabru 'alal marad dalilur ridha bil qada wal qadar. Orang yang sabar ketika tertimpa penyakit, petunjuk bahwasanya dia orang yang ridha terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan qadarnya. Wa huwa min kamalil iman, dan itu bagian daripada kesempurnaan iman. Bab ini semua orang pasti akan merasakan. Ya, karena kita punya potensi dapat pahala sabar. Ya, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwasannya dirinya tidak diuji? Ahasiban an yutraku an yaqulu amanna, tanpa diuji terus mengatakan iman? Enggak. Ya, wa hum la yuftanun, diuji dulu baru kita ngomong sabar. Ya, tidak ada yang manusia yang nggak diuji, tidak ada. Ya, dan Bapak bukanlah yang mendapatkan ujian yang paling berat. Oh, kamu nggak merasakan si ujian saya yang merasakan, kamu tidak merasakan. Ya, saya kamu, ini nih yang kayak begini nih. Hati-hati ngomongnya. Ya, saya berapa kali mendapatkan orang ngomong kayak begini di hadapan saya. Iya, memang saya nggak merasakan apa yang kamu rasakan. Ya, tapi emang begitu, takdirnya begitu. Mau diomongin susah. Sampai terjadi kan ada orang wanita ngomongin ke Rasulullah, padahal Rasulullah juga anaknya meninggal, masih kecil, laki-laki lagi yang meninggal. Ngomong ke Rasulullah, dia nggak tahu kalau itu dari Rasulullah, merasakan apa yang dia rasakan. Maka sikap kita ini yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika tertimpa musibah, sikap kita yang dinilai oleh Allah Subhanahu, sabar atau tidak.
Itu mudah-mudahan kalau kita kena musibah kita diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberikan nikmat bisa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang tanyakan? Ada pertanyaan? Udah nyembuhkan saya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Nah, kalau nggak ada kita cukupin. Sampai jam berapa? Udah. Hah? Belum? Oh, belum. Tanya. Hah? Sampai jam 6 tuh 10 menit lagi. Ada yang tanya? Satu lagi nih, sama saja sebenarnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah azza wa jalla. Ini berarti hadits qudsi. Kalau ada redaksinya yaqul inna Allah azza wa jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza batalaitu 'abdi bihabibataihi fasabar." Apabila aku uji hambaku dengan dua kekasihnya, ya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, fasabara, kemudian dia sabar, awwatuhu minhumal jannah, aku ganti daripada kedua kekasihnya itu surganya Allah Subhanahu wa taala, yuridu ainaihi, rawahul Bukhari. Ya. Mata. Ya. Kalau ada orang yang dicabut matanya, ya, kemudian bihabibataihi fasabar, ya, apabila orang diuji oleh Allah, diambil dua kekasihnya, fasabar, dia sabar, awwatuhu minhumal jannah, aku ganti, yuridu ainaihi, yang dimaksud adalah kedua matanya. Ada anak kecil Pak di Mesir, buta, hafal Quran. Ditanya sama Syekh Fat Al-Kandari, ditanya, nah, ini orang buta, hafal Quran, hidupnya selalu sama Quran. Bapaknya dari kecil sudah antarkan itu anak kepada Syekh, ya, dari kecil sudah diantarkan. Ditanya, apakah engkau ya ingin agar mata engkau dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia bilang, enggak, aku enggak mau mataku ini digantikan. Aku sudah mendapatkan keberkahan Al-Quran, ya, sudah saking senangnya Al-Quran ada pada dirinya, dia nggak mau matanya dikembalikan. Mungkin kalau aku nanti mataku dilihat, aku belum tentu bisa menjaga hafalan Quran. Ya, yang repot kan jaga mata. Ya, kita yang melek aja nggak hafal Quran. Ini yang buta hafal Quran. Dan dia nggak minta, anak kecil Pak. Nah, saya nggak pernah minta sama Allah agar dikembalikan mata ini. Saya sudah bersyukur agar Allah jaga Quran dalam hati saya. Ya, Allah jaga Quran dalam hati saya. Ya, kalau kita ada orang kena musibah, matanya harus hilang, kita bersabar pada Allah Subhanahu wa taala. Tempat kami masih ada di masjid. 5 waktu Pak sholat di masjid, ibu tak nyampe masjid. Ini yang melek nyasar mulu. Buta. Kalau bapak ke masjid samping rumah, samping pesantren, itu nanti ada orang yang buta. Ada orang yang umur 102 tahun, itu masih jamaah di masjid. Masih jamaah, yang sehat gak nyampe-nyampe. Gunung nyampe, ya. Jalan Pelesiran nyampe, Singapura nyampe, samping rumahnya, masjid kagak nyampe. Ikhlas kayaknya jauh banget, ikhlas. Ya, kalau iman kagak ada, rasa jauh. Tapi yang jauh, kalau bukan rasa dekat, bukan pot kayak gitu. Penyakit musibah yang ini namanya musibah. Ya, itu. Bapak datang ke sana. Ada orang buta setiap hari. Sekarang apalagi udah renovasi masjidnya. Dulu kan jalan dia masih hafal, sekarang harus ngapalin lagi di jalan. Mana sekarang ada tanjakan dari depan itu ada. Ada waktu rajin. Ya, enggak nyasar, enggak nyampe Pak, nyampe. Ya, yang melek enggak nyampe. Lewat. Zuhur Allahu Akbar, masih dengar, tapi pura-pura budak. Ini pura-pura budak. Dipanggil kagak nyaut-nyaut. Iya, ntar nyusul duluan. Insya Allah nyampe.
Kalau ada orang manggil suruh ngaji, ayo ngaji, ayo duluan dah, insya Allah kagak nyampe ini orang. Ya. Li'annahuma ahabul a'dha al-insan ilaih. Kenapa? Karena mata ini bagian yang paling dicintai manusia. Ya, mata. Lebih baik kehilangan mata atau kehilangan tangan? Enggak dua-duanya satu. Suruh pilih, enggak dua-duanya. Ini manusia. Li'anna tamattu abis sabar yafna bi fana'i dunya. Kenapa? Karena kalau orang sudah hilang pandangannya, ya, itu dikatakan li'anna tamattu bil basar yafni bi fana'i dunya. Kalau orang sudah hilang pandangan matanya, sudah hilang kenikmatan dunianya. Mau lewat cewek cantik kagak ada lagi. Orang buta mau hitam putih rasanya sama. Ya. Lihat dunia indah pemandangan sama saja. Ya. Li'anna tamattu bil basar, menikmati mata yafni bi fana'i dunya, akan menghilangkan kenikmatan dunia. Tetapi wa amma tamattu bil jannah fa baqin daiman. Tapi kalau dia merasa nikmat dengan taat pada Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan surga akan tetap dia. Ya, walaupun buta tapi dia merasakan surga Allah Subhanahu wa taala yang kekal. Ya, itu. Mata ini apa? Mau lihat apa? Keindahan rumah gedung, rumahnya mewah, enggak dilihat, tetap aja sama gelap. Hitam semua rumahnya. Mau dicatnya bagus, tetap aja gelap. Ya, mau perkakasnya bendanya apa sama saja, mau kasur di atas, ya, TV-nya mau berapain sama saja nggak bisa tonton. Ya, itu. Maka dikatakan awadahullah, Allah akan ganti binhuma dengan kehilangan kedua matanya dengan surga. Sudah kehilangan mata masih mau ibadah, sudah kehilangan mata masih mau ngaji. Sekarang sudah ada mushaf braille, ya, dari teman agama sudah mengeluarkan tuh mushaf. Ngajinya rajin, sekarang ada MTQ, Canet, ya, untuk tunanetra ngaji. Pintaran dia ngajinya sama yang melek. Ya, yang melek banyak yang bisa ngaji, yang buta bisa ngaji. Ya, ini kadang-kadang kita malu, maka berkacalah kepada orang-orang yang sudah diberikan kekurangan oleh Allah, tapi sebenarnya bukan kekurangan, menunjukkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Orang sudah tidak dikasih mata, sudah otaknya hilang, ya, susah menghafal tapi Quran bisa masuk. Sudah kehilangan matanya masih mau datang ke masjid, kehilangan kakinya, ada di Masjid Darul Falah juga. Ya, orang kakinya satu jalan ke tongkat, kaki itu hilangnya bukan sedikit, banyak. Ya, tapi masih melangkahkan kakinya ke masjid. Yang kakinya normal nggak sampai. Kenapa? Hidayahnya belum sampai. Ya, maka fisik ini tidak menentukan kita bisa beribadah pada Allah kalau bukan karena iman. Tua atau muda bukan sebagai alasan. Ya, kaya atau miskin bukan alasan. Sehat atau sakit bukan alasan. Kalau memang sudah cinta sama Allah, banyak butuh pengorbanan. Walaupun buta dia tetap jalan, walaupun sakit tetap ibadah pada Allah Subhanahu. Namanya cinta. Cinta itu harus butuh pengorbanan. Kalau kamu berkorban bukan cinta. Kalau kita ngaku cinta pada Allah Subhanahu wa taala, dikatakan, ya, in kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau kamu benar taat pada Allah, ya, law kana hubbuka shadiqan, kalau cinta kamu itu benar karena Allah Subhanahu wa taala, kamu masih taat walaupun kamu sakit, walaupun dalam keadaan susah. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Orang yang mencinta terhadap yang dicintainya pasti akan taat, tunduk tetap pada Allah Subhanahu wa taala, walaupun apapun yang terjadi tetap taat karena cinta. Ini orang-orang yang buta ini, Masya Allah, kami pernah sering kumpul dengan orang-orang yang buta. Ya, ada di daerah sana, dia nyanturin orang-orang yang buta, nyampe ngaji, baca Qurannya indah sekali, hafal Quran, Masya Allah. Ya, itu salah satu mukjizat Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya siapapun yang ingin, ya, mendekat pada Allah bisa, walaupun dalam keadaan serba kekurangan menurut pandangan manusia, tapi justru kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah selamatkan hidup dunia kita dan hidup akhirat kita. Mudah-mudahan kita bisa membedakan mana nikmat, mana nikmat, mana musibah, mana nikmat.
Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, umur panjang, kekuatan iman dan Islam. Terkini as-salih al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم من الشاكرين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا في الدين والدنيا والاخره. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعلنا من معنا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.